Em, apa ya boleh dibilang stres ya, stres. Nah, jadi mungkin lebih rentan stres sekarang ya. Kemudian istirahat kurang cukup. Nah, siapa nih ya? Kadang-kadang saya ngobrol ke orang-orang, wah malam bergadang ya, pada nonton drakor mungkin ya, mungkin kadang-kadang kita juga nonton bola gitu ya. Itu bisa membuat kita kurang istirahat dan juga keracunan, ya. Maksud keracunan makanan ya. Yang sekarang makanan banyak yang sudah terkontaminasi, juga ada bahan-bahan kimia dan juga kurang olahraga ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau ada kelebihan asam dari dalam tubuh? Jadi sel-sel kita yang tadi ya sehat, ini saya pakai ilustrasi ya, sel-sel kita yang tadi ya dulu ya sehat, baik ya, perlahan-lahan diubah oleh asam, jadi selnya menjadi abnormal ya. Kemudian kalau sudah abnormal bisa menuju tumor atau kanker ya, karena itulah kondisi namanya hipoksia. Ya, nah kemudian kalau sel-selnya berubah, banyak sekali penyakit-penyakit yang bertumbuh, yang terjadi. Contohnya, ya banyak di luar sana ada apa ya kesehatan yang tidak diinginkan ya, masalah kesehatan maksudnya, masalah kesehatan yang tidak diinginkan ya. Contoh diabetes, kekentalan darah, pembuluh darahnya tersumbat, stroke ya. Nah ini kan banyak sekali terjadi ya, dan bahkan ini top penyakit lah di Indonesia ini ya. Nah, jadi itu karena kebanyakan asam. Nah, ini kita ada sedikit chart. Um, Tidak ada suara. Waduh, tes, 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 tes. Suara clear ya. Oh, oke. Ya, pokoknya kalau ada masalah suara tolong diketik ya. Kan Bapak Ibu yang bisa mendengar nih. Oke, nah ini yang
tubuh kita itu jadi harus seimbang ya, jangan terlalu asam, jangan terlalu basah juga. Nah, cuman kan kalau secara realita banyak makanan yang eh, lebih membuat tubuh kita asam ya, mungkin minuman alkohol, minuman soda, minuman kopi, kopi saja asam ya. Makanya ada namanya minum kopi kena asam lambung ya. Makanan-makanan junk food ya, makanan cepat saji, makanan-makanan proses ya. Nah ini kan membuat tubuh kita lebih asam ya. Nah makanya kita juga perlu seimbangin supaya ada basanya juga, yaitu air yang bisa menambah alkalinnya ya. Jadi nggak terlalu asam, kita perlu air alkalin ya. Kemudian juga ini radikal bebas ya. Radikal bebas itu yang merusak sel-sel kita. Jadi contoh bisa jadi dari rokok, dari radiasi, dari sinar matahari, polusi. Nah ini semua juga merusak sel-sel kita ya. Jadi di balik semua masalah kehidupan ini, itulah kenapa kita perlu menetralisir ya semua yang kerusakan sel, faktor-faktor yang barusan kita lihat itu. Selain kita juga perlu ya merubah gaya hidup jauh lebih sehat, itu memang harus lah ya. Kita di sini nggak pernah rekomendasi hidup itu masa kita nggak menjaga tubuh ya, tentu kita harus jaga makan dan seterusnya. Nah kemudian tapi kan sudah terjadi nih kerusakan sel. Nah kita bisa menetralisir dengan air ya. Nah jadi airnya itu akan kita rubah dengan gelas ini ya. Gelas silikon ini dalamnya ada hidrogen tinggi sebagai pendamping untuk kesehatan kita ya, dan ini bahannya kokoh sekali ya. Jadi jangan ragu ya, ini dalamnya ada lapisan vakum baja, plastik anti gores ya, ergonomis keren juga, dan cuman ada di Jimon lah desain ini ya, desainnya sangat keren gitu, sangat modern ya. Oke, rahasianya apa? Kenapa tidak butuh? Yuk Pak, silakan. Ada Pak Yusuf nih. Silakan duduk. Ya, di sini rahasianya adalah ada silikon yang sudah hidro- hidrogenasi ya, kompleks. Anda tanggap. Ada Bu Mimi juga nih. Ya Bapak ya, saya sambil di Zoom kita dengerin. Oke ya. Jadi rahasianya gimana? Jadi gini, cara jelasin. Selamat datang. Jadi kita jelasin ke teman-teman di luar sana, yuk kita bisa jadi sehat ya, mengatasi semua polusi, semua apa yang tadi kita sudah dengar ya, makanan nggak sehat, rokok dan lain-lain ya. Ta- tapi sehatnya itu nggak perlu bolak-balik ke dokter gitu ya, maksudnya ke rumah sakit. Kita bisa sehat dari rumah masing-masing. Nah itu kan menarik, benar nggak kalau kita cerita itu teman? Ya, Em, ada yang datang di kantor nih. Gak Pak, gak apa-apa ya, saya cerita sambil ini ya. Kita lagi rekaman lagi kan. Ya, tapi kan informasinya sangat kedengeran ya. Oke, jadi gini kita bisa bilang ke teman-teman kita, yuk kita bisa sehat, ya. Tapi sehatnya enak, nggak perlu secara apa ya bolak-balik ke tempat rumah sakit atau dokter atau apa ya. Kita bisa sehat dari rumah masing-masing, ya. Yaitu dengan air yang sudah kita punya di rumah, ya. Contoh di setiap rumah pasti kita minum air galon. Menurut saya ya 99% lah kita ya. Minum air galon, benar ya. Nah, tanpa itu kan biaya yang memang sudah keluar ya, memang sudah kita minum setiap hari. Nah, kita minum air itu setiap hari mungkin begitu-begitu aja. Nah, kalau kita ditambah dengan air hidrogen Jimon ini luar biasa sekali ya. Jadi manfaatnya banyak ya, bisa melawan mutasi sel, melawan peradangan ya, mengatur metabolisme. Tapi biasanya saya sih simpel-simpel aja karena kan orang intinya apa gitu ya, kalau ini meningkatkan kekebalan tubuh ya, menahan radiasi ya. Jadi intinya kita bisa bilang ke teman-teman kita itu di luar sana yang membutuhkan kesehatan ya, ini bisa menurunkan gula darah Anda dan juga menstabilkan. Nah, ya kan, selama ini teman-teman kita di luar sana pasti kalau mau turunin gula darah pasti minum obat. Benar nggak? Yang setuju ketik angka satu, ya. Misalnya mereka punya masalah, betul nggak? Masalah kesehatan, pasti pergi ke ya mungkin rumah sakit ya, mungkin wah ngantri, yang saya dengar ya, wah mungkin itu, kemudian mereka dikasih obat, betul ya gitu kan. Nah, obat itu kan mereka sudah minum selama
bertahun-tahun. Betul? Betul ya? Oke. Nah, sekarang mereka setelah minum obat bertahun-tahun, ketemu kita hari ini, tanggal 7 Februari ya, masih ada kondisi tersebut. Nah, kita mau kasih tahu ada loh cara alami ya, cara kita bisa sehat dengan apa yang sudah ada di rumah kita, bisa menurunkan gula darahnya, kolesterol darah tinggi hanya dengan mengganti airnya saja. Itu paling cepat ya, itu satunya. Kedua, itu juga bisa membantu pencernaan kita. Jadi eh, ini saya juga sudah merasakan ya, banyak orang punya masalah buang air besar ya, nggak lancar. Sementara itu penting sekali kalau kita buang air besar yang nggak lancar itu banyak sekali masalah kesehatan yang akan terjadi nantinya ya. Bahkan bisa apa, sembelit dari sembelit itu bisa bukan cuma wasir tapi bisa menuju kanker loh ya. Itu ada penelitiannya ya, orang yang susah buang air besar ya lama kelamaan bisa menuju kanker. Nah, saya jelasin kenapa dulu ya. Jadi gini, kotoran itu kan kayak contoh kita makan ya, makan nih, setelah makan kan harus dibuang karena nutrisinya sudah diserap tubuh kita, sisanya harus dibuang ya. Nah, itu kalau orang yang susah BAB, ya kalau BAB lancar dia buang terus, buang sehari 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 ya, atau paling lama 2 hari. Nah kalau yang nggak lancar, wah ini sering saya ketemu di lapangan ya, bisa 5 hari, 7 hari, wah buset itu kotoran yang seharusnya keluar dari dalam tubuh kita malah nyangkut di dalam usus kita ya. Bayangkan kotoran seharusnya dibuang malah nyangkut di usus ya, kelama kelamaan itu menjadi warna hitam, hitam lama menjadi kanker tuh. Padahal ya nyesek banget ya dapat kanker hanya dari buang air besar nggak lancar tuh, kayak rugi banget. Nah jadi kita bisa membantu di luar sana, apalagi semakin usia bertambah itu ya banyak juga sih anak-anak muda sekarang susah buang air besar ya. Jadi usia bertambah susah buang air besar, anak-anak muda juga susah buang air besar. Kenapa anak-anak muda susah buang air besar? Karena mereka makanannya sudah banyak yang cepat saji atau junk food begitu. Benar ya, benar kan ya. Jadi itulah ya, kita bisa membantu mereka ya. Kemudian ini juga mengurangi kelelahan. Maksudnya setelah kita minum banyak yang merasakan, termasuk saya, itu tidurnya jauh lebih nyenyak. Dan juga ketika kita bangun ya segera minum langsung berenergi sepanjang hari ya. Jadi banyak teman-teman kita yang tadinya contoh, wah saya harus minum kopi biar bisa ya biar bisa melek. Ya sekarang kita minum ini, padahal ini air ya, bisa melek sepanjang hari. Artinya kan dapat manfaatnya. Jadi sebetulnya air hidrogen itu bagus banget ya, dan juga itu jangka pendeknya loh. Nah, jangka panjangnya apa? Nah, jangka panjangnya bisa lihat di layar ya. Melawan mutasi sel, jadi melawan kanker. Jauh daripada penyumbatan pembuluh darah. Dan juga pakai di kulit supaya kulitnya juga bisa kinclong ya. Selain maksudnya selain sedikit dioles, juga diminum ya, karena contoh gini, kulit kita zaman sekarang kan kena polusi ya, kena polusi, kena debu. Nah, itu kan butuh antioksidan ya. Kemudian dan juga radiasi ya. Zaman sekarang handphone ya, handphone ini kan sumber radiasi. Nah, ini juga merusak sel. Ya, apalagi kita sering tempelin begini ya, sering depan muka gitu ya. Nah, jadi kalau kita sering minum, dia akan sifatnya antioksidan untuk melawan serangan-serangan radikal bebas ini ya. Oke. Ini ada sedikit ilustrasi ya, setara dengan. Jadi kalau kita minum sekitar 3 gelas sehari, ya itu setara dengan 756 pisang, 38 wortel, 516 apel, 45 kubis, dan juga 3 buah pumpkin ya, lambu. Jadi kan banyak sekali ya. Oke ya. Nah sekarang kita ngomong tentang penelitian ya. Jadi ini peneliti-penelitinya ya, dokter-dokter pemenang-pemenang Nobel. Nah, nanti suatu hari saya bisa buat trainingnya bahwa kalau mau cari penelitian mereka itu gampang sekali, cukup ke NCBI. NCBI ini adalah, saya ketik ya, sumber pusat jurnal medis di seluruh dunia. Ya, cuman kalau mau ketik bahasa Inggris. Jadi contoh misalnya saya mau ketik eh, penelitian air hidrogen melawan kanker, melawan apa, nah itu bisa ya muncul di NCBI. Oke, sip. Oh ini eh, saya tutup dulu, saya ganti slide ya.
Habis itu kita masuk ke tanya jawab. Oke, kan. Sip ya. Jadi kita lanjut. Hidrogen itu berperan melawan radikal bebas ya yang bisa merusak sel-sel kita. Jadi yang merusak sel kita itu banyak termasuk usia, lingkungan luar, gaya hidup akan diperbaiki dengan air hidrogen ya. Oke, ada sejarah juga. Jadi manfaat kesehatannya banyak ya, melawan oksidasi, melawan peradangan ya. Banyak orang yang tadinya alergi, radang, segera minum juga ya. Kalau Anda sedang stres ya juga segera minum ya. Sip, ada satu yang saya mau lihat mana tuh. Nah, ya ini videonya ada juga kita taruh di YouTube. Nanti yang mau tahu YouTube-nya em, sudah kita upload. Jadi cara buktiinnya itu apel kalau dipotong kan pertama putih ya, tapi lama-lama menjadi oranye gitu kan, ya lama-lama busuk gitu. Nah, itu artinya oksidasi. Nah, jadi bisa nih kita tes di rumah ya. Anda kan kita semua punya air galon masing-masing ya di rumah. Satu jadiin air galon biasa, satu sudah jadiin air hidrogen ya. Nah, kemudian potong apel, celupin dua-duanya. Nah, pasti yang air biasa, air tidak ada hidrogennya, itu pasti menjadi kuningnya jauh lebih cepat. Sementara yang sudah kita celup ke air hidrogen, apelnya pasti lebih putih. Tuh, dari situ kan kelihatan ya. Jadi dari sini itu di bidang kecantikan udah terbukti. Kalau lebih cepat oksidasi, artinya sorry ya, lebih cepat sel-sel kita rusak gitu, lebih cepat tua gitu. Nah, sementara kalau kita dengan terbantu air hidrogen, sel-sel kita terbantu kesehatannya juga kita bisa lebih awet muda tuh. Jadi kita juga bisa awet muda ya, lebih muda 15-10 tahun. Ya, nah ini di kantor kita sering edukasi. Ya, jadi kalau kita mau kadang-kadang ketemu teman ya, kita cerita tentang ini, jangan lupa ya ajak ke kantor. Kita sering ada acara kesehatan. Kemarin kita ada acara kesehatan, dites, nggak sempat datang ya. Kemarin tes darah gitu. Kalau kemarin kan sempat tes gula darah ya. Ya, kemarin tes di mikroskop. Jadi kita lihat sel-sel tubuh kita ya. Em, kalau mau ikut kita di Zoom juga ada tuh, yang linknya saya taruh. Ada di Zoom ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu teman nih, teman kita punya tes gula darah di rumah. Nah, ini kan cukup umum ya kita ngomong, bukan sesuatu yang harus ke mana gitu. Banyak orang punya. Tes aja, tes ya, lihat angkanya. Nah, kemudian ajak dia minum ya 1 atau 2 gelas. Nah, kalau bisa sih ke rumah dia ya, oke, tuang airnya. Kalau bisa sih udah disiapin biar nggak biar hemat waktu ya. Oke, tutup, tinggalkan selama 15 sampai 20 menit. Ya mungkin kan namanya kita berkunjung ke rumah temen ngobrol-ngobrol lah atau temen yang berkunjung ke tempat kita ya atau sebetulnya di kafe juga bisa ya. Dimanapun bisa, yang penting ada ininya dan ada air. Oke, setelah 20 menit tuang, isi lagi, ya ini kan tuang ke gelas lain, temennya minum, sambil buat lagi, ngobrol lagi, tuang lagi, minum lagi ya. Maksudnya kita kasih dia sekitar sekitar 1 sampai 1,5 atau 2 gelas lah ya. Intinya kan yang penting ini masuk ke dalam tubuh dia. Habis itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, ya mungkin ngobrol setengah jam, 1 jam, ya namanya lagi sama teman kan lagi asik ngobrolnya. Setelah 1 jam cek lagi, nanti biasanya gula darahnya akan terbukti langsung turun. Nah, keren banget kan. Jadi ini produk yang harusnya sangat bisa kita sosialisasikan dengan mudah ya karena kalau kita selama ini teman kita mungkin minum obat ya kan itu obat nggak bisa nggak dalam eh, mungkin 30 menit ya tapi yang ini bisa membantu dan tentu kita tahu ya kalau eh, obat-obatan itu kan jangka panjangnya pasti ada resiko ada efek samping untuk jangka panjang ya yang setuju boleh ketik angka 2 ya jadi contoh. Ya ini kan kenapa kita berbagi ini ke teman-teman kita karena kita juga ingin teman kita sehat, keluarga kita sehat. Dengan cara apa? Dengan cara yang saya lihat di chat ini nih ada yang tanya, apakah obat bisa dilepas? Tujuannya memang kita itu sekarang sudah banyak terobosan teknologi di bidang kesehatan sehingga orang sebetulnya kalau dapat solusi yang tepat bisa lepas obat. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau orang sakit, solusinya tepat, dia akan lepas obat. Loh, kalau ada orang yang
minum obat bertahun-tahun bagaimana? Artinya solusinya belum tepat. Karena kalau orang sehat yang minum obat. Betul ya? Oke. Ya kan contoh kalau orang sehat nggak minum obat, tapi kalau orang sakit dia minum obat. Nah, kenapa dia minum obat? Karena dia berusaha ya mencari solusi ya. Tapi kalau solusinya kurang tepat, dia akan selamanya nyangkut di obat. Nah, jadi kita juga harus tahu ya, apakah di zaman sekarang kan udah banyak terobosan ya. Nah, coba kita ya tadi ya kita perbaikin gaya hidup ya, yang tadi ya punya gaya hidup kurang sehat diganti. Nah, kemudian kan wah sudah terlanjur nih rusak ya gaya hidup yang kemarin. Nah, segera minum air hidrogen. Nah, setelah teman kita minum ya, teman kita minum sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia juga pergi check up. Ya ini kan kesehatan dia sendiri. Atau mungkin Anda mau buktikan yang Anda lagi nonton ya, untuk diri Anda sendiri. Anda check up. Wow, wow, apa kondisi yang membaik? Ya, saya tadinya gula darah kolesterol sekian turun. Wow, ya luar biasa. Kemudian menjadi lebih bugar ya setelah 1, 2, 3 bulan. Wow, ya. Kemudian tidurnya juga lebih nyenyak ya padahal cuman ganti airnya saja. Nah, bukankah kalau semua manfaat kesehatan itu sudah terjadi, sekarang tadi ada yang tanya, mau lepas obat atau tidak? Ya, menurut Anda bagaimana? Mau lepas nggak? Ya, mau lepas dong, ya itu maksudnya. Ya, kalau masih mau minum obat ya menurut saya cukup aneh gitu. Ya, maksudnya kan kalau sudah semuanya membaik, sudah lebih sehat, buat apa obatnya? Tapi yang kita ingin itu sebetulnya tujuan salah satu kenapa saya di industri kesehatan dan jaringan karena saya punya visi gitu bahwa orang-orang sekitar saya itu harus sehat dan bebas obat dan bebas operasi gitu ya. Jadi saya suka yang cara-cara alami dan kalau ada suatu teknologi terbaru, terobosan terbaru bidang kesehatan yang bisa sehatin orang, pasti harus kita sampaikan ya. Ya ini jadi training hari ini itu yang penting kita menyampaikan ya bukan kita apa ya kayak maksa orang gitu nggak usah dipaksa kita kan hanya memberikan informasi karena di luar sana orang belum mendapatkan informasi yang yang up to date ya mungkin orang lagi ngurus kerjaan ngurus apa mereka kan belum dapat informasi up to date nah tugas kita yaitu menyampaikan informasi terbaru di bidang kesehatan oke ya jadi ini di layar ada bukti kesehatan ya pas di mana ini tes singkat lah gitu kan kita sering tes di kantor ya. Contoh gula darahnya ini 204 dalam waktu sekian jam turun ke 174 sekian jam loh ya setelah minum ya. Rata-rata turun sekitar 20 sampai 30-an. Ada yang turun sampai 80. Ada yang turun sampai 70. Tuh, jadi kan bisa terbantu ya. Ini maksudnya kita melakukan tes ini untuk melakukan pembuktian ya pembuktian ya. Kemudian itu kan tadi kadar gula darah. Nah, kemudian ujian yang bisa kita lakukan lagi adalah jumlah hidrogennya. Ya, jadi kalau tadinya kita coba pakai alat tes hidrogen ya. Jadi air yang sudah kita ini dicelupin nah terbukti itu setelah 10 menit naik, setelah 30 menit naik, setelah 1 jam itu cukup tinggi ya. Tapi kalau punya waktu 1 jam ya boleh, tapi kalau namanya kita lagi depan orang ketemu teman 30 menit pun sudah 20-30 menit juga cukup ya sudah keisi hidrogennya supaya teman kita bisa minum ya. Nah, kalau sudah sekitar 1-2 jam itu diminum saja ya atau dioles ke wajah juga bisa untuk luka ya. Nah ini video-video tesnya ada di YouTube ya. Hari ini saya nggak sampaikan dulu. Kemudian mungkin di luar sana mungkin ya ada eh, jenis air hidrogen yang dari kompetitor ya. Tapi kalau kompetitor itu biasa mereka pakai mesin, jadi harus dicas ya. Kadang-kadang diisi loh kok udah habis baterainya ya. Nah kalau kita kan nggak perlu dicas ya, sangat simpel, sangat praktis. Mau dibawa ke mobil, bawa ke rumah, bawa ke kantor, bawa ke tempat kerja, dimanapun bisa dibawa ya. Oh ya sekali lagi ya banyak yang sering ngomong ini bisa nggak kasih teh, kasih susu? Ya janganlah itu kan apa beda ya. Ini fokus kita adalah air ya. Jadi jangan terlalu kreatif ya di sini ya. Jangan kasih apa cairan lain selain air ya airnya pun air biasa air hangat saja ya nggak perlu air yang terlalu panas dan lain-lain ya dan saya lihat kalau di kompetitor itu biasa kompetitor itu jauh lebih
tinggi harganya ya bisa 20 juta, bisa 30 juta, yang 50 juta juga ada. Aduh ya. Nah, kita kan sangat terjangkau. Cuman 3 juta saja, ya ampun, 3 juta saja sudah bisa sehat sekeluarga. Ya kan? Ya kenapa saya selalu bilang sehat sekeluarga? Ya nggak adil dong, masa kita sehat sendirian ya. Sehat sendirian itu bagus, tapi sehat sekeluarga itu jauh lebih bagus. Yang setuju ketik angka 1, 2, 3 di chat. Ya, kemudian dites juga nih kadar hidrogennya ya. Nah, kadar hidrogen kita jauh lebih tahan lama. Ya, jadi terbukti nih kalau air yang di ya dengan berbagai teknologi dengan listrik dinaikin hidrogennya itu jauh lebih cepat menguap daripada pakai teknologinya kita punya ini mana ya? Kita punya teknologi kan menggunakan ini ya filternya nih. Nah, ini silikon hidrogen ini ternyata nggak butuh listrik, tapi ternyata hidrogennya juga jauh lebih awet. Tuh, jadi ya bagus lah kalau lebih awet. Ya kan saya sesuatu yang lebih bagus, kenapa tidak? Ya apalagi juga jauh lebih terjangkau. Cuman 3 jutaan saja sudah bisa sehatin sekeluarga. Ya sementara orang di luar sana mungkin berobat bolak-balik ke rumah sakit aja itu biaya sudah jutaan. Coba aja hitung bensinnya, coba aja hitung tolnya, coba aja hitung waktu yang terbuang, coba aja hitung bulanan obat yang harus dibeli. Betul nggak? Ya, obat bulanan berapa? Mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan setiap bulan. Ya, bolak-balik ke rumah sakit. Ya, anggap aja naik mobil ya bisa berapa ratus ribu, belum nunggunya. Ya, jadi waktu terbuang. Nah, di sini kita bisa kasih tahu teman kita tanpa keluar rumah bisa sehat. Yang paham boleh ketik angka 777. Oke, sebelum kita masuk tanya jawab, ya terakhir ada cara penggunaan gelas termos yang tepat. Ya, bisa dilihat di sini pertama kali kita dapat ini kan kita buka segelnya ya. Nah, itu mau kita rendam dibilas dengan air ya. Karena jadi gini ada dua cara, tuang ke sini, buang-buang karena kadang-kadang di filternya itu ada sedikit sisa-sisa silikon. Nah, ini silikon ini mau kita bilas dulu, itu alasannya ya. Kenapa baru mulai kita bilas supaya silikon itu tidak tertelan ya. Nah, setelah dibilas, airnya bening, udah bening nih, artinya kan udah boleh diminum ya. Oke, jadi sangat simpel ya, nggak perlu repot-repot ya. Wah, kalau yang lain kan casnya berapa lama, kalau rusak spare partnya gimana, wah pusing ya. Oke, nah disarankan kita minum 1 sampai 3 gelas sehari ya. Kenapa saya bilang 1 sampai 3 gelas? Saya tahu banyak orang sering lupa ya. Jadi masa 1 gelas aja nggak bisa sih? Ya haruslah ya. Ini kan untuk kesehatan kita. Jadi 1 gelas sudah oke banget ya. Tapi ada orang ternyata banyak orang di luar sana bukan pelupa ya. Jadi mereka minumnya 2 sampai 3 sehari. Jadi bagus ya yang nggak lupa. Oke, itu saja. Oke, ini terakhir ada waktu untuk penggunaan air hidrogen. Silakan minum di pagi hari. Nah, paling terbaik itu minum sebelum makan, karena sebelum makan itu kan semua diserap ya. Jadi contoh kalau saya makan dulu, lalu air hidrogen di atas, yang diserap adalah makanan dulu. Nah, makanan kan butuh waktu lama. Yang kita mau adalah airnya duluan, minum air dulu, tunggu selama ya nggak usah tunggu lah ya, minum airnya dulu, airnya diserap, kemudian baru kita makan ya. Oke, di layar ada em, inilah ya jam-jamnya ya. Jadi terbaik itu sebelum bangun pagi langsung buat air hidrogen langsung minum ya. Tapi bukan artinya begini ya. Kadang-kadang waduh udah lupa nih ya, udah siang, udah malam, udah habis makan. Apakah saya nggak boleh minum? Ya sebetulnya sih yang penting minum. Cuman kalau ingin waktu yang terbaik sebelum makan ya. Cuman kalau saya ya kadang-kadang saya pun juga ya wah lagi mikirin yang lain ya, makan baru ingat wah saya belum minum air hidrogen, kemudian saya sudah terlanjur makan, sudah mungkin agak malam, ya udah tetap minum lah ya, kan untuk kesehatan kita. Oke, sip, sudah selesai, kita buka tanya jawab, silakan diketik sebelum kita masuk ke marketing plan. Sekarang
Oke, arthritis, saya ada filenya nih. Ya. Oke, jadi ini penyakit tulang yang timbul akibat jaringan tulang berbenturan ya, bergesekan maksudnya. Oke, jadi ada potensinya. Nah, jadi ya waktu itu sempat ada trainingnya ya, di mana ya secara singkat lah ya, saya langsung masuk aja ke datanya ya. Jarang konsumsi kayak gitu. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah untuk mengatasi pengeroposan tulang, perbanyak minum air, ya. Eh, oh, mungkin begini nih ya. Jadi kalau punya kondisi tulang, em, ini yang tadi saya bilang ya, ada efek samping penggunaan obat ya. Kalau obat jangka panjang itu perlahan-lahan pasti, iya cepat atau lambat maksudnya ya, bisa kena ginjal. Ya, itu namanya hepatotoksik. Nah, ini ada di layar ya dari PowerPoint-nya Bu Lady. Ya, bisa juga iritasi karena kan bahannya kimia ya. Jadi ini bukan solusi jangka panjang. Em, ini obat yang sering digunakan. Oke. Jadi sebetulnya sih layak dicoba diminum ya karena banyak dari kita yang tadi punya masalah tulang em, itu setelah minum sangat terbantu ya, sangat terbantu. Jadi diminum saja dan layak dicoba ya karena kan dia juga bukan cuma mendapatkan perbaikan sel-sel tulang tapi seluruh badannya juga. Tadi kita sudah dengar ya dari pencernaannya dilancarkan, tidur lebih baik, lebih berenergi, ya kemudian juga aliran darahnya juga terbantu, nggak kental seperti dulu. Jadi all in lah semua diperbaikin ya. Jadi segera harus diminum sekarang juga. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita ke marketing plan? Oke, kalau nggak ada saya akhiri dulu Zoom-nya ya. Bukan, saya recording ya, sorry.